Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami. Konsep negara secara umum. Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing. State dari Inggris, Staat Belanda dan Jerman, atau Etat Prancis. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Unsur-unsur negara. Teori unsur negara yang berkenaan dengan syarat yang harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat dikatakan sebagai negara. Perkembangan teori unsur-unsur negara adalah sebagai berikut. 1. Teori politik. Dalam teori politik, suatu masyarakat politik untuk dapat disebut sebagai negara harus memenuhi 3 unsur mencakup: A. Harus ada rakyat atau penduduk. B. Harus ada wilayah dari segi geopolitik termasuk kekayaan alam yang merupakan ruang hidup bagi suatu negara. C. Harus ada pemerintah yang berdaulat, artinya mampu mempertahankan eksistensi negara baik dari erangan dan dominasi saingan atau negara lain serta mampu menjamin ketertiban dan keamanan dalam negeri. Teori hukum internasional. Dalam teori hukum internasional, untuk dapat disebut sebagai negara harus memenuhi 3 unsur mencakup. Yang pertama, penduduk atau rakyat, kedua, wilayah, dan yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Macam-macam bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan pada hakikatnya semua urusan pemerintahan berada pada pemerintahan pusat, tetapi urusan tersebut dapat diserahkan atau didelegasikan kepada pemerintah yang satuannya lebih rendah melalui kuasa undang-undang yang dibuat oleh legislatif pusat. Yang kedua, negara federal atau serikat. Model federal berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah negara bagian atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada diri masing-masing atau wilayah-wilayah itu, kemudian bersepakat membentuk suatu federal. Yang ketiga, negara konfederasi. Suatu konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan intern dan ekstern bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.